آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف وابعثه مقاما محمودا الذي الحمد لله يا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين. Para jemaah kita baca Alhamdulillahirabbil alamin kayak udah ratusan ribu kali. Maka kita monggo kita renungkan sejenak perihal Rabbil Alamin yang terpuji ini. Biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau khutbah kadang-kadang berkenaan dengan bulan. Bulan apa? Ini bulan ini. Nah khutbahnya dia tentang apa? Malah berkaitan konteks dengan tempat ini, tempat apa? Tempat bumi haram. Maka tentang masalah hak asasi manusia. Nah sekarang para jamaah kita itu sampai bulan November ini akhirnya yang namanya pilkada, pilihan-pilihan kepala daerah dari tingkat kabupaten sampai provinsi, hampir seluruh Indonesia. Ini hal-hal yang perlu kita takwai. Gimana para jamaah? Bertakwa itu berlaku nggak untuk pilkada misalnya? Waktu zaman pemilu kami khutbahkan tentang bagaimana pemilu dengan syubhat politik takwa kita ini. Sebab yang namanya takwa jelas ada perintah wattaqu fitnah. Kamu bertakwa kepada fitnah terhadap adanya kekacauan yang terjadi. Nah para jamaah, amanat yang kita bisa peroleh dari kata Alhamdulillahirabbil alamin itu apa? Segala puji milik Allah Rabb yang menguasai, yang ngurus al-alamin, alam semesta. Nah kata-kata Rabb ini para jamaah kita renungan sejenak. Itu Rabb Akbar Allah. Kalau Rabb Asghar, Rabb kecil, itu dalam bahasa Arab disebut ya pemilik atau tuan. Misalnya pemilik onta disebut Rabbul Ibil. Pemilik rumah, tuan rumah disebut Rabbul Baiti. Penguasa daerah waktu itu juga disebut Rabbul Daulah. Lah Fir'aun yang kebablasan menjadi Rabbul Alamin, menjadi penguasa tunggal polisi dunia waktu itu. Nah ini dalam rangka pilkada para jamaah kita tadi akan memilih Rabbul Daulah, penguasa daerah yang mungkin tingkat kabupaten ataupun provinsi. Suatu hal yang kita renungkan kata Rob itu dalam bahasa Inggris dulunya itu menjadi the lodge. The lodge nanti ke bahasa Melayu menjadi tuan. Nah tuan yang besar adalah Tuhan. Nah, Tuhan yang maha besar itu Tuhan. Kalau bacaan sehari tuan tanah, tuan rumah, tuan kebun, tuan kantor, itu tuan, tuan daerah. Nah ini para jamaah bagaimana kita itu menjadikan pemilu ini termasuk kegiatan takwanya orang beriman kita ini. Nah, orang beriman itu yang dipanggil supaya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wattaqu fitnah. Nah ini. Nah hal-hal yang inilah perlu latihan sadar politik namanya. Mungkin dikenal bangsa Indonesia sejak penjajahan
sejak zaman penjajahan yang begitu panjang itu menjadikan politik terpisah dengan yang namanya pengajian, terpisah yang nama masjid, terpisah dengan yang namanya peribadatan. Sehingga politik kolonial waktu itu sudah koridornya yang namanya politik Islam, namanya politik Islam, padahal maksudnya memisahkan politik dari Islam. Sehingga umat Islam mudah diblokonin, mudah dibohongin, mudah ditipu, akhirnya tidak peduli. Ya peduli ikut pemilu tapi tidak sadar pengertian yang sungguh-sungguh. Maka patokannya para jamaah apa ya, patokannya ya ada doa Nabi itu. Nabi itu sangat takut terhadap mengkhawatirkan yang namanya a'imah al-mudillin, al-aminah al-jabbarin, penguasa yang menyesatkan, penguasa yang diktator, merusak, penguasa yang zalim. Apa penguasa kecil, apa penguasa besar. Nah untuk itulah para jamaah, kalau hal ini umat Islam kurang mendapat pelatihan di pengajian-pengajian, nanti kesadaran politik negaranya jauh. Akhirnya urusan negara, kekayaan seisinya hilang tiba-tiba. Tidak banyak umat Islam tidak menguasai apa yang ada di tanah air kita ini. Itulah makanya para ulama dulu melontarkan hikmah. Hubul waqon minal iman, cinta tanah air termasuk ajaran keimanan. Kenapa? Sebab tanah dan air yang tempat kita tinggali adalah milik kita sejak sebelum lahir, nenek moyang kita dan keluarga yang ada di kita. Makanya orang beriman supaya menjaga hartanya. Al-mujahid harus berjuang liltihi, membela kehormatannya, menguasai kehormatannya. Juga al-mujahid an malihi, berjuang untuk membela harta miliknya. Negara kita ini seisinya umat ini, kalau tidak bisa ngurus, wah kita tidak akan diambil pihak lain. Nah ini kesadaran ini perlu dibangun sejak ini. Juga al-jihad itu juga mujahid, berjuang dengan ahlihi, membela ahlinya, keluarganya, dan miliknya, dan tanah airnya. Maka itulah pokok-pokok ajaran perjuangan Islam iman ini. Nah ini dalam rangka Rabbud Daulah para jamaah ini, amanat alhamdulillahirabbil alamin itu mengandung amanat carilah penguasa yang paling terpuji di suatu daerah. Lah ini yang paling sulit. Apa ada ya, mudah-mudahnya ada penguasa yang dianggap calon penguasa yang paling terpuji. Bagaimana maka masing-masing masyarakat ada yang punya kesadaran. Sebab selama ini manusia itu banyak yang dibeli, dibayar untuk milih si A, si B namanya ini. Baik bayaran langsung maupun tidak langsung. Lah ini ya hal-hal yang menjadikan morat-maritnya satu sistem politik. Padahal kata politik aslinya adalah policy, kebijakan, al-hikmah. Bagaimana kebijaksanaan mengatur satu tatanan, suatu kota yang tertib. Maka disebut politan, metropolitan zaman dahulu, zaman Yunani disebut metropolitan, kota yang tertib politiknya, politik kesejahteraannya dan sebagainya. Itu nanti dalam wujud peradaban Islam disebut Al-Madinah. Al-Madinah Nabi kita itu tempat din yang teratur dan tamadun, kemajuan. Itu dalam bahasa peradaban Islam politik, polisi, politician, apa politia itu namanya Al-Madinah. Yang gilang gebilang Al-Madinah Al-Munawwarah. Inilah perlu diberikan wawasan sejak di tingkat paling rendah, paling daerah, paling pelosok sampai tingkat tinggi diperlukan wawasan pengajian taklim yang berkenaan dengan masalah peradaban Islam. Kalau tidak umat Islam nanti blow terus. Begitulah para jamaah, takwa itu amanatnya besar, ya. Bertakwa itu amat besar.
amanatnya, tanggung jawabnya, kaitannya juga yang kita baca sehari-hari berjuang. Saya cukupkan para jamaah, mudah-mudahan untuk bahan renungan, mudah-mudahan nanti bisa memilih mana yang paling terpuji di antara yang kurang terpuji. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim.